Hai, saya Raffi Watmadian. Saya Yasmin Haida Putri. Saya Sabrina Siti Fatlah Sayuti. Dan kami dari kelompok Gacha. Ide bisnisnya terlintas ketika teman-teman saya sedang bermain PlayStation di rumah saya. Dan saat itu kebetulan mereka tuh pada belum makan. Akhirnya mereka tuh jadinya memesan untuk beli GoFood. Nah sayangnya itu karena mereka beli GoFood, jadinya tuh kayak banyak banget sampah-sampah yang berantakan di rumah gitu. Dan pada saat mereka pulang itu mereka tuh kayak agak segan untuk membersihkan juga ya. Kayak ya udah sih mereka kayak ngebersihin plastik-plastiknya. Cuma kan jadi banyak yang basah-basah dan sebagainya ya. Akhirnya kita kepikiran untuk membuat bisnis. Bagaimana kalau kita membuat tempat untuk bermain PlayStation, namun juga kita memberikan tempat untuk mereka makan juga. Kenapa sih namanya harus gacha? Nah, nama gacha ini diambil dari gaming cafe. Nama ini beresonansi dengan kata gacha yang merupakan hal yang sedang sangat trendy di dunia game. Banyak sekali orang yang menyukai RNG karena menimbulkan kepuasan tersendiri. Sini aku udah nyiapin value proposition canvasnya. Pertama itu kita bisa ngebahas langsung dari customer job itu. Jadi sini tuh cocok untuk orang yang suka bermain game, ingin mencari sensasi baru atau kayak FOMO gitu. Terus bisa juga untuk orang yang ingin healing dan untuk yang eksis di sosial media. Untuk KNC itu bisa dijadikan konten, Instagram memorable, meningkatkan hormon dopamin dan mengasah critical thinking kalian. Karena dari game-game tersebut. Lalu untuk PNC itu banyak banget orang yang bosan dengan makanan dan minuman di kafe-kafe saat ini. Lalu keamanan barang, takut perut teman untuk bermain, dan mahal. Lalu untuk pain reliever-nya, kita itu akan menyediakan makanan yang menyesuaikan dengan tema. Tempat penitipan barang dengan memfoto muka dari pelanggan, lalu hire staff untuk main bersama, serta tersedia beberapa paket menyesuaikan dengan budget-budget kalian. Adalah visinya menjadi gaming cafe yang menggabungkan pengalaman bermain game dan bersosialisasi dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, dan inovatif. Ada layer structure di sini. Yang pertama ada vision, menjadi pusat hiburan gaming terkemuka, lalu ke goals, yaitu mengubah gaming jadi pengalaman sosial dan menyediakan solusi hiburan all-in-one. Selain itu ada impact timeline. Jadi planningnya di 3 tahun ke depan adalah gaming club ini jadi destinasi yang populer di kota Bandung, dan 5 tahun ke depan adalah ekspansi nasional, bahkan mendukung e-sports atau kompetisi game dan dukungan dari komunitas gaming. Tahap wawancara. Jadi di sini ada bahasan empati. Yaitu tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui pasar mengenai di dunia digital, terutama pada game dan kafe di persepsi mereka. Nah, wawancara ini tuh dilakukan dengan orang yang punya experience di bidang game, serta sudah beberapa kali ke kafe. Teknik wawancara yang dijalankan adalah dengan cara the mom test. Narasumber sebisa mungkin merasa nyaman dan santai, serta tidak menyadari atau merasa bahwa mereka sedang diwawancarai. Selanjutnya kita move ke persona, yaitu ada Skibidi Ahmad. Ahmad adalah orang yang sibuk di hari-hari kerjanya, yang seringkali pulang malam dan hanya mendapatkan istirahat di hari libur. Nah, di hari liburnya ini ia sering bermain bersama teman-temannya. Dan goals dan needs-nya dia adalah tempat untuk hanging out bersama teman-teman, discover tempat makan yang baru, serta mendapati tempat yang sesuai dengan hobinya. Nah, pains dan frustrations-nya dari si Ahmad adalah makanan kafe yang tidak appetizing dan rasanya biasa saja, tidak ada tempat yang untuk main GPS, yang menyediakan ruang yang proper untuk bermain bersama-sama, serta belum ada tempat untuk makan sambil bermain PS dengan teman-teman. Nah, dari hasil wawancaranya ini, orang-orang tuh sangat tertarik dengan kafe dengan fitur digital di dalamnya seperti PlayStation, Nintendo sebagai pengalaman yang baru. Untuk arcade mereka masih santai apabila dapat datang seorang diri. Lain hal dengan konsep yang menggunakan board game PlayStation, mereka lebih demanding membawa teman bersama mereka. Jadi kualitas dan rasa terhadap makanan juga merupakan hal yang mereka perhatikan paling utama dibandingkan aspek-aspek lainnya. Menurut mereka makanan kafe saat ini tuh terasa overpriced tapi dengan penyajian dan rasa yang biasa aja. Hal ini saya tangkap juga termasuk bagian dari permasalahan harga yang ternyata mereka mengatasnamakan value bukan semata-mata harga yang mahal. Surprises, jadi gaming sebagai aktivitas sosial diminati. Jadi pelanggan tuh tidak hanya bermain game untuk hiburan, tapi juga sebagai sarana bersosialisasi dengan teman. Lalu kedua ada biggest disappointment. Jadi di disappointment ini, saat yang pertama ada ruang gaming yang kurang nyaman, lalu banyak pelanggan kecewa karena ruang gaming saat ini kurang nyaman dan tidak mendukung interaksi sosial. Nah, selanjutnya kita move ke implementasi hasil wawancara ke ide bisnis. Jadi yang pertama, hidangan yang menyesuaikan dengan konsep. Kedua, ada staff yang dapat menjelaskan service dan produk yang ada, serta bersedia untuk diajak bermain. Yang ketiga, penitipan barang yang dijaga oleh staff. Keempat, makan sambil bermain PS. Dan kelima, main arcade yang berkaitan dengan promo cafe. Lalu ada apa saja service yang terdapat di gaming cafe gacha ini, yakni menyediakan variable staff, arcade, customer service yang bisa menemani hari-harimu di cafe. Lalu untuk hidangannya tersedia makanan yang bertema sekonsep dengan game, namun tentu saja tidak semuanya seperti ini.
untuk minimum viable product ideation canvas yang kami buat, yakni ada customers dengan usia berkisaran 18 hingga 35 tahun dengan domisili Kota Bandung. Untuk masalah yang harus dipecahkan yakni tidak adanya tempat nongkrong yang seru dan cocok untuk teman-temannya yang hobi bermain game tanpa harus membereskan tempatnya. Lalu untuk hipotesis, jika kita menyediakan cafe gaming dengan fasilitas premium, desain modern, dan suasana cozy, maka gamers di Bandung akan tertarik untuk nongkrong dan bermain di cafe ini. Bagaimana pembuktiannya? Yakni adalah jika event yang diadakan bisa menarik 50 lebih peserta, serta pelanggan memberikan rating di atas bintang 4 pada pengalaman bermain dan makanan di cafe. Lalu bagaimana dengan business element, human elements, dan technology elements? Untuk human elements adalah clear expectation, simple dan straightforward booking system. Teknologi elements adalah 10 high-end gaming setups. Lalu business elements-nya kami menggunakan sistem reservasi dan promosi digital. Keterangan untuk perkiraan orang menghabiskan uang untuk hangout di gaming cafe ini adalah sekitar kurang lebih Rp120.000. Untuk market sizing, menggunakan TAM Samsung. Untuk TAM adalah jumlah penduduk di Indonesia yang merupakan gamers, yakni sebanyak 185 juta. Lalu untuk SAM adalah jumlah penduduk gamers di Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai 1,2 juta orang. Untuk SOM adalah jumlah penduduk pria yang berumur 15 sampai 34 tahun dan bermain game. Kemudian ada data kompetitor. Ada jumlah tempat makan di Kota Bandung, yakni mencapai 3.974 toko, dengan jumlah kafe yang ada di Bandung adalah 333, dan jumlah semua jenis game kafe di Bandung adalah 5. Kemudian ada data kompetitor yang tersedia di sini adalah Maple, Dots, dan Cubes. Untuk entry fee ada paling murah Rp20.000 dengan paling mahal adalah Rp50.000. Kemudian untuk harga makanan dimulai dari Rp20.000 dengan yang termahal di Dots Rp60.000 ke atas. Harga minuman ada Rp10.000 sampai mencapai Rp60.000. Selanjutnya ada dari bisnis model canvas. Untuk customer itu kita akan mengambil dari B2C, yaitu dari business to customer. Dari customer itu kita akan mengambil dari umur 18-35 tahun, dan rentang itu kayak dari remaja, dewasa, dan terutamanya itu pria dan gamers. Untuk customer relationship-nya tuh dari rating, feedback, and system, lalu ada game master dan hireable staff, lalu ada juga dari kontak support. Untuk aktivitasnya ada official game dan events, lalu equipment and resource check, karena beberapa barang juga pasti akan rusak seiring berjalannya waktu, lalu ada marketing, lalu ada game master, terus ada CS juga. Untuk key partnersnya itu kita akan mengambil dari kayak official game yang ingin mengadakan events, lalu ada food suppliers, lalu ada gaming community, dan dari GoFood, serta sebagainya. Untuk revenue streams itu jelas-jelas ya, kita itu udah mulai dari customer yang tadi our base itu kalau mereka ingin masuk ke dalam dan ingin bermain gamenya, lalu ada food and drink, dan terakhir itu ada hireable staff. Nah, kita itu akan menyediakan customer feedback juga, jadi kalian tuh bisa ngasih feedback ke kita supaya kita itu bisa lebih berkembang lagi. Nah, yang akan kita bahas itu mulai dari kayak layanan umum, lalu ada produk dan fasilitas, lalu ada dari makanan dan minuman, serta pengalaman gaming kalian tuh gimana sih di cafe kita. Bagaimana, tertarik dengan konsep gaming cafe atau gacha yang kami bawakan ini? Ayo investasikan pada bisnis kami. Ya, terima kasih. Terima kasih.